Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Clarasia Octaviani Niki dengan NIM E1191038, Prodi Antropologi Sosial, Fakultas FISIP. Di mana pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana implementasi nilai Pancasila terjadi dalam kehidupan masyarakat dan apa saja contoh-contohnya. Langsung saja pada penjelasan kita pada pagi hari ini. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia sekaligus sebagai ideologi negara Indonesia, yang di dalam sila-sila terdapat nilai-nilai yang seharusnya dapat di dalam kerangka pemerintahan Indonesia. Tetapi sebelum membahas lebih jauh tentang implementasinya dalam kerangka pemerintahan, terlebih dahulu akan dibahas mengenai implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai ciri khas bangsa Indonesia dan juga yang menjadi pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa lain, agar lebih memahami lebih mendalam lagi tentang nilai Pancasila dan selalu diimplementasikan dalam kehidupan. Dimulai dari bunyi sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang dalam pengamalan kehidupan sehari-hari seperti bahwa rakyat Indonesia merupakan rakyat yang menjunjung tinggi nilai agama yang dianutnya masing-masing, dan ada kepercayaan terhadap Tuhan. Dalam sila ini mengandung nilai religius dan menjalankan semua perintahnya serta menjauhi semua larangannya. Dan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti menjaga kebersihan seperti yang diperintahkan dalam semua agama yang ada saat ini, dan rajin dalam beribadah dan tidak melakukan segala sesuatu larangan yang berada di dalam ajaran agama yang dipeluk masing-masing. Dan ada pula contohnya toleransi, karena Indonesia merupakan negara yang memiliki agama yang berbeda-beda dan semua agama mengajarkan agar bertoleransi dapat hidup berdampingan walaupun memiliki perbedaan di antaranya. Dan hal tersebut agar dapat hidup dengan damai dan aman, karena kedamaian, kenyamanan, dan keamanan bukan hanya tugas pemerintah saja, akan tetapi merupakan tugas seluruh warga negara Indonesia. Lalu bunyi sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu bahwa sebagai rakyat Indonesia mengakui adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya, dan perlakuannya yang adil terhadap semua manusia, diri sendiri, dan alam sekitar. Itu berarti setiap manusia harus dan layak diperlakukan dengan sama tanpa membedakan dari latar belakang sosial ataupun ekonomi. Hal ini berkenaan dengan asas persamaan di depan hukum dan juga hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara dan masing-masing warga negara Indonesia yang turut menghormati dan menghargai hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang lain. Karena batasan hak asasi manusia adalah dengan adanya hak asasi manusia yang dimiliki orang lain. Sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, di mana Persatuan Indonesia yang berarti sebagai rakyat Indonesia tidak harus memandang perbedaan yang ada di Indonesia, baik agama, suku, ras, dan kebudayaan, tetap sebangsa dan setanah air. Dan contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari yakni dengan berteman dengan siapa saja, membantu siapa saja tanpa memandang perbedaan dan tanpa pamrih. Lalu ada sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana dalam menyelesaikan sesuatu atau untuk mendapatkan keputusan yang terbaik itu dilakukan dengan cara musyawarah, di mana musyawarah ini kita perlu dilakukan agar setiap keputusan tidak hanya dilakukan oleh sebelah pihak saja, namun oleh semua orang. Dan yang terakhir yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni yang berarti perlakuan yang adil segala bidang kehidupan, dan keadilan tersebut meliputi seluruh rakyat Indonesia. Selain dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai Pancasila juga diimplementasikan dalam kerangka pemerintahan Indonesia. Pemerintah merupakan salah satu unsur konstitutif
konstitutif, berdirinya sebuah negara pemerintah yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara. Pembagian kekuasaan di negara Indonesia. Pengertian dari kekuasaan itu sendiri merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Dan di Indonesia, kekuasaan terdiri atas pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Pembagian secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi-fungsi lembaga tertentu. Contohnya konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Sedangkan secara vertikal ialah pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatan pemerintahannya, yakni tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Dalam penyelenggaraan pemerintahan pun terdapat nilai-nilai Pancasila yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang tidak boleh dilupakan maupun dihilangkan. Untuk menjaga nilai Pancasila agar tetap terjaga nilainya dan tidak dilupakan dari generasi ke generasi, maka Pancasila juga dijadikan sebagai dasar dari pendidikan karakter di Indonesia, agar generasi muda tidak melupakan identitas Pancasila sebagai ciri khas bangsa dan negara Indonesia. Dan hal tersebut sangat penting untuk ditanamkan kepada generasi muda saat ini dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan tidak hanya pelajaran nilai-nilai Pancasila yang tanpa menjelaskan saja, tetapi juga dengan diiringi dengan pengalaman dan mengamalkan di lingkungan sekitarnya. Misalnya dengan menjaga lingkungan sekitar terlebih dahulu yang secara sederhana. Dan nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada setiap silanya merupakan wujud dan karakter bangsa Indonesia itu sendiri, yang merupakan cerminan sebagai bentuk warga negara yang baik, good citizen. Dan dalam sebuah jurnal penelitian di Kampung Pancasila yang menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan pendidikan karakternya sudah berjalan sangat baik dan sudah dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi dalam penerapan nilai Pancasila terdapat masalah-masalah yang ada seperti pengaruh individualisme yang sudah mengajar dan bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila yang lebih menekankan pada nilai gotong royong dan kerjasama yang baik antar sesama. Saat ini gotong royong sangat kurang dilakukan oleh setiap masyarakat yang ada di desa maupun yang ada di kota maupun masyarakat dimanapun berada. Gotong royong ini sangat dapat dikatakan semakin hari semakin memudar. Oleh karena itu, dengan cara ini kita harus terlebih dahulu dengan adanya generasi muda, kita harus membangkitkan apa yang dahulu ada yang saat ini hilang. Dengan generasi muda dapat membangkitkan itu semua dan menampilkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bagi anak muda. Dan anak muda dan generasi muda juga harus menerapkannya kepada setiap generasi-generasi yang akan datang. Selain itu, nilai Pancasila juga dapat memberikan pengaruh terhadap kemampuan sosial seseorang, khususnya siswa. Artinya, penting kemampuan sosial menurut Jason 1999 yang dikutip melalui sebuah jurnal penelitian, mengemukakan 6 hasil penting dari memiliki kemampuan sosial, yaitu perkembangan kepribadian dan identitas, mengembangkan kemampuan kerja, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kesehatan fisik, meningkatkan kesehatan psikologis, dan kemampuan mengatasi stres. Dan dalam jurnal penelitian tersebut menyatakan bahwa pengaruh nilai Pancasila tersebut berpengaruh pada kemampuan sosial memang benar adanya dan berjalan dengan baik. Pada intinya, kita sebagai bangsa Indonesia harus dapat menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, karena itu merupakan identitas dan ciri khas kita sebagai bangsa Indonesia dan warga negara yang baik. Bahkan, pemerintah pun dalam menyelenggarakan pemerintahannya turut melibatkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila ke dalamnya, karena merupakan identitas negara Indonesia yang harus selalu tertanam di dalam diri bangsa Indonesia tanpa terkecuali.
Selain itu, upaya yang dapat dan telah dilakukan agar nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dengan cara menjadikan nilai Pancasila sebagai landasan dan melaksanakan pendidikan agar dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini kepada generasi penerus bangsa, karena di era modern ini pasti sudah banyak nilai-nilai dan budaya-budaya dari luar yang masuk ke dalam Indonesia dan dikhawatirkan akan menggantikan nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia, khususnya pada diri anak muda saat ini yang selalu ingin mengikuti perkembangan zaman. Maka dari itu, lebih baik jika nilai Pancasila ditanamkan sejak dini sebagai nilai karakter bangsa Indonesia. Pada pagi hari ini diambil dalam judul buku Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi yang ditulis oleh M. Taufik SH MH dan tebal buku 382 halaman, ukuran 15 x 23 cm. Tahun terbit cetakan pertama 2018. Sekian dan terima kasih atas pembahasan pada hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.